Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triana Indrawati selaku dosen pengampu mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak, juga teman-teman kelas PAUD B yang kami sayangi. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Deteksi Penyimpangan Perkembangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ina Fitrotul Fikroh. Di sini akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP bayi umur 3 bulan. Nah, KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan adalah salah satu alat ukur yang tidak dapat sepenuhnya menentukan adanya kelainan perkembangan pada anak. KPSP hanya bisa mendeteksi dini jika ada perkembangan anak yang meragukan atau tidak sesuai dengan umur anak untuk segera dilakukan rujukan ke pelayanan yang lebih tinggi. Nah, KPSP ini merupakan kuesioner untuk screening pendahuluan anak umur 3 bulan sampai dengan 6 tahun yang dilakukan oleh orang tua. Terdapat 10 pertanyaan mengenai kemampuan perkembangan anak yang harus diisi atau dijawab oleh orang tua dengan jawaban iya dan tidak, sehingga hanya membutuhkan waktu 10-15 menit. Nah, untuk isi dari kuesioner pra-screening untuk bayi 3 bulan itu ada 10, yaitu diantaranya ada pada waktu bayi terlentang apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah. Jawab tidak bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah atau tak terkendali. Selanjutnya ada pada waktu bayi terlentang, apakah ia melihat dan menatap wajah Anda? Selanjutnya, apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain atau ngoceh di samping menangis? Pada waktu bayi terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya dari kiri, kanan, atau ke tengah? Selanjutnya ada pada waktu bayi terlentang, apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain. Kemudian pada waktu Anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, apakah ia tersenyum kembali kepada Anda? Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya? Kemudian pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga membentuk sudut 45 derajat? Kemudian pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan tegak? Yang terakhir, apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-raba? Kemudian materi yang kedua yaitu deteksi gangguan pendengaran pada anak usia dini. Nah, bagi anak, fungsi pendengaran ini sangat berpengaruh dalam perkembangan berbicara, berbahasa, sosialisasi, serta peningkatan perkembangan kognitif dan intelektualnya. Oleh karena itu, gangguan pendengaran pada anak perlu dideteksi sedini mungkin, karena mengingat pentingnya peranan fungsi pendengaran dalam proses perkembangan pada anak usia dini. Nah, dengan diketahuinya deteksi dini pada gangguan pendengaran ini dapat dilakukan tindakan yang lebih awal sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak dan akan memperoleh hasil yang lebih maksimal. Gangguan pendengaran pada anak ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menerima pelajaran di sekolah. Karena hal ini terjadi, sistem pendengaran memiliki peran yang besar dalam kegiatan belajar di sekolah. Dan juga berhubungan dengan kesulitan membaca, menulis,
memperhatikan, dan berinteraksi sosial dengan teman sebayanya. Nah, sebagian besar faktor penyebab dari gangguan pendengaran pada anak usia dini ini adalah faktor genetik dan faktor non-genetik. Nah, gangguan pendengaran juga timbul sejak lahir ataupun muncul pada usia di atas 3 tahun, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan berbahasa dan kemampuan berkomunikasi pada anak. Nah, untuk faktor resiko yang mungkin menyebabkan gangguan pendengaran ini antara lain prematur, meningitis, maupun penderita tuli sejak lahir di dalam keluarga. Nah, untuk macam-macam gangguan pendengaran pada anak ini terbagi menjadi 3, yaitu gangguan pendengaran konduksi, gangguan pendengaran sensorineural, dan gangguan pendengaran campuran atau kombinasi. Gangguan pendengaran konduksi ini terjadi akibat masalah pada telinga luar atau tengah, sehingga suara tidak dapat diteruskan sepenuhnya ke telinga bagian dalam. Nah, untuk gangguan pendengaran konduksi ini dapat diperbaiki dengan cara pengobatan. Kemudian yang kedua yaitu gangguan pendengaran sensorineural. Diakibatkan oleh kerusakan pada telinga bagian dalam dan atau jalur ke otak. Nah, untuk gangguan pendengaran sensorineural ini biasanya bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki dengan pengobatan. Sedangkan yang terakhir yaitu gangguan pendengaran campuran atau kombinasi, di mana suatu gangguan pendengaran kombinasi antar keduanya, yaitu komponen konduksi dan komponen sensorineural. Pengenalan atau deteksi adanya ketulian yang dini, kemudian ditangani atau intervensi yang dini akan meningkatkan kemampuan anak untuk berbahasa dan berbicara. Keterlambatan dalam diagnosis berarti pula terdapat keterlambatan untuk memulai intervensi dan akan membawa dampak serius dalam perkembangan selanjutnya. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini gangguan pendengaran yaitu dengan melalui pengamatan respon anak terhadap suara atau menggunakan alat sederhana ataupun canggih untuk melakukan tes fungsi pendengaran. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, penanganan gangguan pendengaran hendaknya dilakukan pada usia di bawah 6 bulan. Untuk melakukan deteksi gangguan pendengaran pada anak, terdapat 4 indikasi, yaitu dapat berdasarkan responsi orientasi, vokalisasi dan produksi bunyi, perhatian visual, hubungan sosial dan adaptasi, serta perilaku emosional. Keluhan yang sering disampaikan orang tua adalah anak tidak memberi respon apabila diberi stimulus berupa bunyi, serta adanya keterlambatan bicara atau speech delay. Nah, perilaku yang nampak pada anak dengan gangguan pendengaran ini antara lain kurang peka terhadap lingkungan, melihat gerak bibir lawan bicara, pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban, kesulitan memahami pada situasi yang ramai, ucapan sulit dipahami orang lain, dan berbicara terlalu keras atau terlalu lemah. Pada anak dengan gangguan pendengaran akan mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi pada saat situasi yang ramai. Selain itu, anak kurang mampu memahami seluruh konten pembicaraan karena tidak dapat menangkap suara dengan jelas. Gangguan pendengaran pada anak dapat berdampak terhadap psikologis anak yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan anak nantinya. Nah, kemampuan anak dalam menerima pelajaran di sekolah juga akan menurun, bahkan bisa terjadi kegagalan dalam belajar di sekolah karena ketidakmampuan dalam berkomunikasi dan menerima informasi yang didapatkan. Dampak psikologi pada gangguan pendengaran ini antara lain perubahan sikap, komunikasi, kepribadian, sikap kepekaan terhadap lingkungan, dan kemampuan untuk melindungi dirinya. Dampak psikologi pada gangguan pendengaran ini antara lain
perubahan sikap, komunikasi, kepribadian, sikap kepekaan terhadap lingkungan, dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri.